Kenal dulu. Ini kalian ini apa kalian? Kita manusia dong. Kalau kita bukan manusia ntar Podcast ini apa? ini suka nih gue nih bridgingnya nih. Podcast kita ini namanya kan Oh Iya. Iya. Kenapa di sini gue lebih menamakan Oh Iya? Karena di sini tuh gue lebih apa ya? Gue suka ngobrol santai sama orang-orang kayak gini, terutama dengan ini nih bintang tamu gue yang sekarang nih yang perdana video gue. Nani. Tuh. Ini udah jelas banget ini. Jadi kenapa? Kenapa mengundang kita nih? Nah, di perdana kita ini kayak lebih seru kalau ngobrol sama kalian yang udah berpengalaman gitu ya. Baru 6 bulan bro. Ya, seenggaknya lumayan lah ya. Ini kita sebutin gak ya berapa subscriber? Boleh. Karena baru beranjak kan. Malu masih. Iya malu sih. Tapi malu ya. Nggak Masih apa-apa itu ya. Masih segitu masih malu. Oke. Jadi Bentar, minum dulu ya. Ini bukan Amer. Ini beda ya. Pucuk harum. Ini Amer. Belum sponsor ya, tapi Amin sponsor nanti. Amin. Ya. Ote, silakan. Oke ya. Boleh nih. Main. Oke. Kita mau ngomongin apa? Let's talk about. Tar dulu. Mereka siapa? Iya. Oh iya. Iya juga ya. Cepet banget sih gua ngenalinnya ya. Iya, Oh iya. iya. Gimana nih? Nih kalian nonton nih udah kelihatan banget nih ya, kembar nih ya. Kembar. Ngomong Nani bareng-bareng gitu. Namanya juga kembar ya. Masih selalu sama. Ya. Tapi lagi beda nih sekarang. Rambutnya lagi beda. Oke, rambutnya lagi beda. Ya, Untuk kita pakai topi. untuk membedakan lah ya. Oh, iya. Saya pakai topi, yang satu kayak nanas ya. Ntar kalau sama terus bingung ya. Iya itu dia. Cringe banget gila. Jadi gimana? Boleh perkenalan? Oke. Nama gua Arthur. Atur dulu. Yes, kamu dulu guys. Kan A dulu. Ya, A dulu. Nama gua Arthur Tunnel dari Tunnel Twins. Namaku Billy. Aku dari Surabaya, Cuk. Nah, kita dari Surabaya, perantauan ke Tangerang untuk meniti karir. Karir apa nih? Ayo. Film. Ya film. Itu yang utamanya. Jadi kita lebih idealis ke film. Lihat ya. Jadi dari awal aja udah menginspirasi banget nih gila. Apanya? Udah kayak hitam putih nih, udah kayak black and white ya. Merantau cuy, gila. Merantau dari Surabaya ke sini. Dari kampung kita Dari tercinta. kampung. Merintis mereka cuma buat ngejar video Iya. YouTube. Keren cuy, asli. Keren ya? Sebenarnya hasil akhirnya mau di film sih. Iya. Nah, cuman Ini jalan Progress kita. ya. Ya, this is the way. The way, this is the way. Kalau yang nonton Mandalorian, yaitu this is the way. Kan banyak jalan menuju Roma nih. Kita adalah di YouTube. Nah, oke. YouTube YouTube lebih dari iklan. TV. Oh, salah ya? Oh, iya. Jangan dimasukin. Enggak apa-apa sih. Jadi Itu jadi jokes dikit. Jadi sebenarnya kita ini juga apa ya? Udah gak kuliah sekarang. Kita keluar kuliah untuk meniti karir ini. Aneh kan? Padahal dulu kita kuliah film, ya kan? Kita Tapi kuliah malah- film, tapi malah nggak dapatkan apa ya? Nggak Progresnya mendapatkan nggak progres. ada. Ya. Akhirnya kita nyoba untuk masuk ke YouTube. Oke. Mudah-mudahan bisa. Kalau berhasil, mudah-mudahan. Amin. Amin. Paling Ya, serius kalau kata Nadine Amiza. Nah, salah. Sal Priadi. Sal Priadi. Sal, ditunggu ya. Kecepatan, oke? Oke, aja. Gimana ya? Kita langsung aja lah ya ke the point ya. Oke. Sebenarnya gue di sini tuh ngundang kalian tuh karena kalian berhubung udah masuk ke YouTube. Gue pengen nanya gitu loh. Kalian tuh kan pasti punya idealis sendiri lah ya. Iya. Idealis sendiri tentang konten YouTube, tentang cerita YouTube kalian gitu. Hal awal yang mau gue tanya itu, idealis kalian tuh di mana sih? Coba dulu yang jawab. Iya, aku dulu begitu ya. Jadi kalau aku sih lebih idealis ke kualitasnya. Jadi kualitasnya itu paling nggak proper, enak dilihat di mata. Lightingnya masih oke, angle-nya bagus, Secara visual. visualnya bagus, dan juga sound editingnya juga bagus. Itu Berarti perfeksionis banget ya? perfect. Ya. Secara teknis. Teknis. Secara teknis. Oke. Tapi kalau secara kontennya sendiri, mungkin nggak harus seperfect gimana pun itu. Karena ini bukan film. Oh, berarti quality over quantity. Iya, quality over quantity. Jadi kan kalau film kita harus semuanya perfect kan. Bahkan sampai naskah-naskahnya pun harus ada apa ya?
banyak breakdown breakdown gitu lah. ada sistemnya sendiri lah. Oke. Jujur Kalau- gue nggak ngerti. Strukturisasi. Oke. Ada boundaries yang nggak boleh lewati. Oke. Sedangkan di YouTube kita bebas gitu loh. Karena ini sketch komedi, kita berkarya sesuai apa yang kita suka aja gitu. Makanya kita suatu kali bisa ngomong nani, tiba-tiba nani gitu. Itu bisa kita masukin. Padahal di dunia nyata kan nggak tentu kan. Iya. Iya. Jadi mau selebay apapun sebenarnya nggak masalah. Nah, idealis kita apa? Ya sesimpel itu aja sih. Kualitas visual dan audio. Iya. Kalau misalkan Tadi dulu, emang udah berapa lama di YouTube? Nah, ini masih baru sebenarnya. Udah ya berapa lama? 6 6 bulan. bulan. 6 bulan. Sekitar Sejak 6 bulan. pandemi awal-awal. Enggak, bukan awal-awal itu sudah pertengahan. Iya, pertengahan ya. Pertengahan tahun lah itu. Juli ya. Mau ke April. Juli. Agustus. Kita Juli mulai. Juli. Agustus mau ke Agustus kan. Ya, Juli mau ke Agustus. Tanggal 28 itu. Udah deket-deket Agustus. ini nih sebenarnya pernyataan yang bagus sih menurut gua. Pandemi ini kalian lari ke YouTube ya kan? Yes. Tadi dari film, Dari kuliah pertama. dari kuliah perfilman, terus sempat keluar ya kan? Terus masuk ke YouTube. Nah, kira-kira nih masuk YouTube ini tuh karena satu alasan karena pandemi atau gimana? Mungkin karena kalian gabut atau gimana gitu? Nah, Jadi ya coba kamu. Ya, coba aku yang sekarang gantian nih. Jadi kita masuk ke YouTube awalnya itu karena apa ya? Kita melihat progres kuliah ini kok kurang gitu ya. Jadi kita jalanin kuliah online selama 3 bulan kali ya. 3 bulan ya? 3 bulanan. 2 bulan lah. 2 bulan 3 bulan kok ngerasa kuliah online ini percuma, kayak nggak kasih kita dampak apa-apa. Gini, film. Kita masuk produksi film kan. Ya. Jadi di jurusan film ada 2, ada produksi dan ada Sadis. Nah, kita masuk yang produksi. Itu yang buat film. Oh, oke. Tapi selama pandemi, Kita nggak ngerasa apa-apa. kita nggak ngeluarkan karya apa-apa di situ. Iya. Kita nggak Kita produksi ngeluarkan film. karya, cuman karya kita juga pada akhirnya kan masuk ke mereka kan. Dan itu jarang-jarang sekali. Kayak dalam satu semester bisa cuma satu karya doang gitu. Nah, karena itu akhirnya ya udahlah kita nyoba platform yang bisa membuat kita berkarya seminggu sekali minimal. Itu Yang nge-push ya. Mungkin itu lebih platform yang bisa nge-push kita untuk berkembang. Oke. Tapi di sini gue juga mau nanya soal perkuliahan sih. Menurut kalian kuliah itu formalitas atau apa? Kalau menurut gua, jujur ya, kalau gua ini opini. Oh, iya. Formalitas aja sih. Formalitas. Oke. kalau gua kuliah formalitas, tapi sebenarnya berpengaruh buat kita. Loh, iya memang. Iya. Memang berpengaruh. Formalitas cuman bisa lah dijalanin karena bermanfaat memang. Ada manfaatnya apa? Manfaat. Kalau kita di jurusan film, manfaatnya Koneksi. Kita butuh koneksi. Exactly, bener sih. Karena gue juga ngerasa itu sih. Kuliah itu juga, gue juga ngerasa gitu sih. Buat apa sih sebenarnya kuliah gitu loh. Jujur aja ya, gue di sini kuliah di jurusan arsitektur, tapi gue masuk ke broadcast kayak gini. Podcast coba. Gak nyambung banget gak sih? Lagi meniti juga. Meniti karir. Iya. Cuman gini loh, yang gue pikir apa? Gue tuh bukan di sisi lain. Kalau gue ini, gue masuk arsitektur, gue ngeliat masa depan gue. Ya elah, masa depan gak tuh? Masa depan gue karena apa gini? Yang gue lihat itu kalau gue masuk ke Arsitektur. nggak usah jauh-jauh deh. Pilihan awal gue itu kan ilmu komunikasi. Cuman gini, saingan ilmu komunikasi itu berat banget ya nggak sih? Ilmu komunikasi itu sebenarnya nggak cuma ilmu komunikasi sih yang saingannya berat, tapi semua jurusan tuh saingannya berat. Cuman yang gue lihat ilmu komunikasi itu lebih berat gitu. Karena apa? Pertama, gue menyatakan ya, bukan menyatakan gimana ya? Pendapat gue dari beberapa kampus yang gue lihat, jurusan ilmu komunikasi itu paling banyak, bener nggak sih? Oh iya. paling banyak. Paling banyak. Muridnya. Bukan bisnis. Mahasiswanya. Mahasiswanya. Jadi dari yang gue lihat itu gimana ya, mahasiswa ilkom itu tuh udah banyak banget sih menurut gue. Jadi dan gimana ya, broadcasting, terus public relation gitu. Gue nggak menyalahkan mereka gitu loh. Cuman menurut gue ya, gue berat. Saingan gue tuh di sana tuh, wah gila nih, banyak yang lebih pintar ngomong daripada gue, banyak yang lebih pintar di balik layar kayak megang kamera segala macem soal kualitas kayak gini gitu kan. Ada insecurity gitu ya. Iya, jadi gue tuh walaupun emang gue lebih menjuru ke public relation ya, karena gue lebih suka buat speaking gitu kan, public speaking gitu. Cuman ya dulu tuh zaman gue ngambil keputusan pindah ke arsitektur tuh karena apa ya? Cuy, TV banyak yang masuk TV yang zaman gue tuh yang masuk TV tuh banyak gitu loh. Iya. Broadcasting tuh
sekalinya masuk broadcasting kalau udah semester atas pasti masuknya ke TV gitu loh. Yes. Jarang yang masuk ke YouTube segala macam. Duitnya. Iya itu, makanya ke TV terus lanjutnya ke TV gitu. Perasaan gue tuh kayak TV lagi, TV. Kenapa TV? Lu gak suka apa ya TV? Gimana ya? Jujur nih ya, ini soal TV. Bentar dah. Kipasnya bisa nggak diputar? Ini saya dingin. Oke. Mas, kena Oke. dulu. Putar dulu kan. Iya. Arahin lagi Pak, sana Pak. Udah nih mentoknya gue. Ya ini perkenalan ya babu kita. Ripan namanya. Ke gue juga bener-bener kan. Kan mau ke lu gimana? Enggak maksudnya ke arah ke gue gitu kan. Ya udah dah apa-apa. Ini masuk di sini enggak kan? Hah? Apa? Kok malah nggak muter sih? Lu mau muter apa enggak sih? Muter. Ya jelas nih, utama ini. Ya terus Ya udah. Sedikit. Tadi saya mana? Saya TV. TV lebih dari TV. TV lebih dari TV. Hah? TV. Jadi gue lebih mikir kayak public relation, oke lah kita ngomong di depan kamera. Tapi saingan gue banyak yang lebih ganteng dari gue. Wah itu jelas insecure banget gue. Wah, Banyak kok ada yang beauty lebih ganteng dari privilege juga berarti. gua. Nah itu Selalu ada. Ya kan? Selalu ada. di Kan? entertain selalu ada itu. Beauty Dan privilege. setahu gue di TV itu, jangankan di TV deh, lu berkarir jadi karyawan SPG itu seleksi juga nggak sih? Iya. Seksi. Soal kecantikan, soal fisik, ya kan? Setahu gua ada ini kayak tingkat-tingkatannya gitu. Iya kan? Kayak ada kelas-kelasnya gitu. Nah, yang cantik di atas, Lebih mahal. lebih mahal bayarannya. Gajinya lebih share lebih banyak gajinya. Share itunya. Komisi. Tinggi, Iya. good looking, pintar. Nah, Yap itu makanya gue lebih baik ya. Udah, mending gue di arsitektur. Gue oke lah, maksudnya orang ngelihat arsitektur cuma duduk di depan komputer segala macam, tapi kan lumayan buat ke depannya gitu loh. Ya. Karena gue mikir ke depannya lagi. oke. Arsitektur itu salah satu bidang industri yang luas soalnya. Iya benar. Apalagi gue di kampus gue itu arsitekturnya itu arsitektur umum. Jadi gue belajar ke semuanya. Gue belajar interior segala macam gitu. Walaupun emang sebenarnya ya kapasitas otak gue nggak nyampe sana. Gue nggak kuat sebenarnya jujur aja. Iya. Cuman ya gue lebih mikir ke depannya. Paling nggak kalau misalkan emang di sini emang oke gitu. Tapi gue masih ada job desk buat masih ada kerjaan lain di luar gitu. Jadi utama lu itu masuk ke industri entertainment. Iya, gue lebih kayak ngerasa ke wah entertainment kayaknya seru gitu. Seru Banget. tapi susah. Ya nggak ada yang gampang sih Nggak ada sebenarnya. gampang. Nggak, cuman Tapi ya, kalau arsitek tuh lebih gampang. Tahu dari mana? Loh, kalau lulusan arsitek S2 dicari orang, bukan kita yang nyari kerjaan, kita dicari sama orang. bisa. Ya kan? Balik lagi. Kalau entertainment itu dari awal penelitinya. Definisi susahnya apa dulu? Secara teknikal dan praktikal. Ya itu nggak bisa kita ngomongnya. Selama udah ada ijazah S2, arsitek lebih gampang jauh. Lebih gampang cari kerjanya. Ijazah. Bukan cari, Oh. dicari. Ya. Pokoknya Arsitek itu dicari. No, sorry gue potong ya. Sama ceritanya kayak entertain sebenarnya. Merintis S2 itu belum tentu S2 bisa dicari walaupun lu udah buka biro. Lu udah buka biro jasa soal arsitektur juga arsitek itu juga belum tentu dicari. Karena balik lagi, semua itu apapun itu kita butuh link, kita butuh channel. not that easy lah. Nggak bisa. Semua industri kalau teorinya bagus tapi praktikalnya jelek kan bakal kelihatan ini. Jatuhnya apa? Lu mau S2 pun kerja lu bakal di kantor doang, bakal cuman kayak tek gitu. Biarpun gaji lu gede juga, ya udah gitu doang gitu loh. Tapi kalau misalkan lu dapet channel, terus lu terjun lu terjun juga, sekalinya lu di kantor, tapi lu tetap dapat project di luar ya enggak? Ya kan karena lu udah nyemplung nih, lu udah nemu orang-orang yang di luar sana itu kayak wah nih paling nggak desainnya aja deh gitu loh. Desain aja tuh lumayan loh. Gue pernah denger dari cutting gue satu desain itu 30 juta, satu gambar doang. Gila nggak? Gila. Itu gila banget sih. Cuman ya balik lagi kita harus butuh channel. Gue belum sampai sana channel gue, dan gue lebih menekunkan channelnya ke sini. Lucu gak sih? Gue kayak gak nyambung banget gak sih gitu loh. Channel YouTube. Iya channel YouTube dong. Maksud gue channel Channel itunya. Tapi lu kalau disuruh pilih satu yang mana? jujur gue lebih milih ke entertain sih. Entertain. Nggak tahu kenapa gue asik banget sama entertain. Gimana ya? Kebetulan juga gue ada temen, dia tuh nyokapnya itu nyemplung di dunia entertain TV. Dia manajer artis. Dan itu gue ngeliat kayak
seru banget gila. Oke lah dia di balik layar. Tapi kayak gimana ya? Lu bisa gue bukan berarti gue maksudnya panjat atau apa. Gue seneng sama yang hal-hal berbau sosial tinggi gitu, bukan. Tapi maksud gue tuh kayak gila, lu public figure cuy. Lu dipandang sama orang gitu loh. Lu mau motivasi, lu mau kayak gimana pun juga ya itu lu dilihat orang gitu loh. Itu bukan berarti gue gila famous atau star syndrome atau gimana gitu ya, atau ya semacam itu. Cuman gue kayak gimana ya, ya seru gitu loh dilihat orang, kita memotivasi orang, dilihat sama orang gitu, seru aja gitu menurut gue. Ya, jadi motivator aja. Ya, Tapi memang nggak bisa dimungkirin sih. The more popularity, the more money, bisa gampang lebih masuk. Nah, tapi sekarang gini, populer untuk apa? Untuk money atau untuk impact? Itu dia. Different path. Idealis. Kalau buat kalian gimana? Nah, kalau buat kita, ya money is important. penting. Pasti penting. Kita nggak bisa Nggak mungkiri. munafik lah ya. Nggak munafik. Nggak munafik. Uang itu penting. Tapi kita bisa mendapatkan uang dari apa yang kita suka. Misalnya kan hidup cuma sekali. YOLO. Ya udah gue YOLO aja lah, hidup lah. Jadi YOLO-nya dia tuh bukannya gue YOLO. Nah, ada YOLO yang negatif dan Ada positif. konteksnya lah. Ya, konteksnya. Selalu ada itu lah. Mindsetnya lah. Kak YOLO mindsetku itu kita itu hidup sekali. Ya Make it udah. better, make it Make it best. best gitu. Nah, Apa yang kita bisa mampu, capable, lakukan. Cari semua pengalaman yang ada. Iya. belajar. Jalanin apa yang kita suka. Kalau gue gitu. Karena ada YOLO yang konsepnya oke kita hanya hidup sekali, Ya udah, santuy lah. santai aja. Terus gak ngapa-ngapain. Itu kan ya. Itu kan no lab ya. No lab ya. Oke. Gak usah nahan awal lu. Tawa aja udah. Wah iya. Ini kelihatan gak ya di kamera ya? Flip Dulu ya. Nunjukin. Ini nih pertanyaan buat lu nih sebenarnya nih. Sebenarnya wibu itu no lab gak sih? Gimana ya? It depends. Orang-orang tuh kan pada mikir ya. Wah wibu nih no lab nih pasti nih. Nah, menurut lu gimana? Lu Wah, kayak anak IT nih. kesel apa enggak? Atau gimana gitu? Lu bisa ngomong hal yang sama sama orang sebenarnya. Coba. Apalagi anak IT. Anak IT biasa depan komputer, biasa di depan di rumah Ngedit doang ya kan, gak ngapa-ngapain gitu. ngurus server, bikin codingan, program ya. Oke. Kalau Loh, tapi kalau itu yang mereka suka, ya bukan no lab dong. Itu life mereka di situ. Oke, bisa. Ya kan? Bisa. Apalagi kalau ngasilin duit. Nah, yang penting itu sih tapi. Kalau no lab karena main game doang ya itu no lab beneran. I mean technically no life itu kan sebenarnya term apa ya? Lu nggak ada kehidupan sosial sebenarnya. Kalau misalnya lu di rumah doang tapi lu ada kehidupan sosial di balik layarnya, berarti lu technically nggak no life sebenarnya. Kembali lagi tergantung persepsi juga sih. Iya. Gitu. Sebenarnya Beda-beda ya lah. gitu sih. Beda-beda benar. sih. Life-nya orang beda-beda. Nah, kalau kalian dengerin kenapa gue dari tadi iya, karena gue lebih ke netral. Gue kayak oke, gue terima negatif, gue terima positif gitu. Karena lu pusing gak sih lu hidup Tolong yang wibu yang bener. jangan salah jalan. Gue ngomong aja sekarang. Oke, jadi gimana ya? Gue pernah, ini balik lagi back to topic soal idealis ya. Idealis. Gue pernah jadi orang idealis, asli. Gue pernah bener-bener kayak, gue gak mau kayak gini, gue gak mau kayak gitu. Tapi balik lagi cuy, lu kalau lu fokus ngomong kesana doang, lu fokus pikiran lu kesana doang, lu kapan mau berkembang, ya nggak sih? Nih, contohnya gini deh. Gue gak menghina siapapun ya di sini ya. Kalau jangan tersinggung, oke? Jadi gue tuh cuma ngomong, jadi maksud gue tuh gini. Lu fokus sama musik nih. Tapi lu musik terus, walaupun karir lu sampai artis pernah jadi apapun, tapi lu musik terus, lu gak ngejalanin bisnis apapun segala macam, itu kan idealis ya. Jadi kayak udah gue mau musik aja gitu kan. Kok Itu idealis. gila? Kok gue lemot ya? Enggak, tapi kan bukan lu gak gitu. Oke, iya. Ya, musik terus. Jadi gimana ya, menurut gue tuh Kayak ngasih boundaries gitu ya. wawasan tuh juga harus luas ya gak sih? Iya. Kalau lu kesana terus, lu kapan mau berkembang gitu? Lu berkembang cuma di musik doang, tapi lu nggak berkembang soal kehidupan segala macem gitu-gitu kan? Di situ gitu loh. Nggak berkembang soal yang lain-lain Tapi mungkin aja itu yang mereka suka. Itu yang mereka anggap berkembang itu adalah musik. Iya. Mereka mengembangkan musik terus gitu. Belajar banyak boleh, tapi fokus satu hal. Iya, maksudnya misalnya itu tujuan terakhir mereka, tapi mereka bisa cari cara untuk ke tujuan itu. Itu menurut gue bagus sih. Iya, itu bisa juga sih. Cuman menurut gue ya gini deh. Lu bikin lagu misalkan di salah satu platform, ya kan? Terus
lo mau lebih berkembang lagi, lo mau upload ke platform lain, sedangkan platform lain ini butuh video, tapi lo nggak bisa cara ngevideo, apa lo mau nyewa orang, sedangkan posisinya lo budget masih minim. Berarti belum, ini ceritanya dia belum apa ya, ada perkembangan di sini. Musik Musik dari dia. satu platform ini udah oke nih, udah lumayan hitungannya, maksudnya ya antara 100 ribuan lah ya, yang 100 ribuan listener, tapi masuk ke platform lain dia nggak pede karena dia nggak bisa bikin videonya. Alhasil apa? Dia harus nyewa orang kan. Iya, mencari partner. Cari partner buat video. Kalau ada partner, kalau nggak ada Kalau nggak ada ya panggil kita. Panggil Tunnel Twins. Tunnel Production. oh iya berarti ada Tunnel Twins, Ada Tunnel Production. Nah, iya. Tunnel Twins itu YouTube-nya. Kalau Tunnel Production adalah untuk di luar itu gitu. Kita harus masuk di situ. Berarti ntar ada tunnel line, ada tunnel line, Ya, tunnel line. ada tunnel apa lagi ya? Tunnel sushi. Tunnel sushi. Tunnel. Ntar jadi kayak sama kayak Geprek tunnel. ini dong apa? Podo. Ya. Podoan. Bentar. Kamu kita bucuk. Oke. Ini Amer gua nih, Amer gua. Kita lah, boleh bagi-bagi. Wih, campur. Kirain Habisin campur. dulu. Mana sih? Tisu. Maaf ya, kesalahan Kesalahan penuang. Kesalahan waiter. kesalahan otak. Oke, Nah, balik lagi ya. Jadi maksudnya kamu bilang tadi apa? Menutup jalan lain gitu ya? Menutup. Iya, benar sekali. Idealisnya itu sampai menutup kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, karena kita nggak tahu ke Tolong depan Babu. gimana. bener. Benar. Masih ada babu. Salah dong. Itu. Ah, iya. Ngomong aja kalau Tolong ya, Pak. thank you ya. Set. Oke, thank you babu. Sebenarnya menurut gua gini loh, karena Ngomong aja kalau kita nggak tahu ya hidup gimana ke depannya gitu kan. Lu mau fokus ke musik doang, emang lu tahu, emang lu Tuhan gitu loh. Iya. Lu tahu masa depan lu. Enggak kan? Gitu. Iya. Ada baiknya, gue nggak menyalahkan lu buat nyemplung ke sana doang gitu, buat fokus. Tapi ada baiknya lu buat mencoba ke semuanya gitu. Gini loh, sebenarnya gue juga pernah belajar dari salah satu guru gue. Dia Tadi ngomong- gue besar. Oh bukan. Ini guru beneran ya, guru SMP gue. SMP. Jadi dia bilang mending tahu satu tentang banyak, gimana ya? Tahu banyak tentang satu hal daripada tahu Banyak hal. satu tentang banyak hal. Nah, coba kita bagi kata. Gimana? tahu satu tentang banyak hal, mending tahu satu tentang banyak hal daripada tahu banyak hal tapi cuma satu. Iya, seperti Kembali itu. kayaknya balik. Ya gitu lah. Jadi lu mending wawasan lu luas nih. Walaupun lu nggak sedalam itu tapi paling nggak lu tahu dasar gitu. Karena balik lagi kan. Maksudnya gini, ini ada kaitannya sama koneksi. Gimana sih gue yang sakit lo yang susah ya Iya, gue bingung asli. Ini perdana gua sih jadi bingung gua. Enggak apa-apa ya, maklum ya. Nervous ya, Iya, nervous. nervous. Terus yang nonton Gimana sih orang mau masuk entertainment masa nervous? udah lama nggak di depan kamera, Pak. Emang kita nggak di depan bisa- kamera, ini di depan Afdel. Biasanya di depan Ini gua depan kamera ya. Gua smarter. Depan mic dan kamera ya. Diserang dua ya. Gak apa-apa. Semua Audio dan visual. semua butuh proses. 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 Kan jadi frozen dong. Proses. Let it go. Ya aduh. Gua mau nyanyi tadi. Oke, tadi sampai mana? Oh iya. Itu. Yang Karena guru. ya menurut gua gini loh. Baik ini ada kaitannya sama koneksi gitu. Di saat lu tahu banyak hal, tahu satu tentang banyak hal. Tapi kalau koneksi lu kuat, jadi lu mau kemana mau ke banyak hal ini pun juga lu masih bisa kebantu ya nggak? Kayak contohnya ini nih. Ini nih mereka nih ngebantu gua banget, asli. Mereka nih ngebantu gua banget. Dani. Ini apalagi nih satunya. Cuman dia teman SMA doang. Ini ada tombol stop record. Yang mengendalikan semua ini gua. Mengendalikan apa? Suara gimana? Ini kalau gua stop udah kelar. Oh iya, aduh. Nah, sekarang coba ngomongin soal ini. Keinginan dan bakat. Itu beda pasti kan. Bakatnya kita di mana, tapi keinginan kita di mana. Ya. Itu bisa beda. Oh, berarti gini. Apa ya? Apa yang lu mau bukan apa yang lu butuh. Apa yang Apa yang lu kita mau, mau, bukan apa yang lu bisa. Kita belum Apa- bisa. Belum tentu Apa bisa. yang lu mau, belum tentu itu bakat lu. Iya. Iya, oke. Tapi ada pepatah bilang bakat itu bullshit. Nah, Menurut lu gimana? Menurut gua bakat itu bullshit. Gua juga bingung sih. Yes. ketika kita mau terhadap sesuatu, kemauan kita tinggi, Iya. kita bisa melatih bakat kita itu. Itu maksud gua itu. Jadi Itu gini, masuk akal.
gue berperspektif gini, nggak ada di dunia ini kata nggak bisa, ya nggak sih? Iya. Itu nggak mungkin banget. Nggak Nothing bisa. is impossible. Yep. Change impossible to impossible. Ya. Wah, there's nothing is impossible. Catat itu ya. Jadi gini loh. Bukan nama itu ya. Itu ada yang Ada Oh, quotes, iya. quotes Quotes line, lagi, bukan quotes nama. line, Bipolar gue dong. copyright claim. Jadi menurut gue ya, ayolah bisa kalau lu dilatih. pengen bisa dilatih gitu loh. Kalau lu pengen, ayo. Gitu. asal ada kemauan yang tinggi gitu ya. Nah itu benar. Kalau mau tahu kalian, gue bikin podcast sekarang kayak gini. Lu mau tahu niatnya dari kapan? 1,5 tahun. Wah, Dan gila. baru sekarang kesampaian. Gua aja buat YouTube aja baru 6 bulan. Baru enggak. Tapi niatnya berapa lama? Itu udah suara burung. Iya. Wah gini. Loh, enggak. Dengar suara burung. Bentar. Nyasar dong. 18 plus. Oh iya. Enggak, kembali. Jadi sampai mana tadi? Sampai kalian 2 bulan ya? ya ngumpulin niat sampai 2 bulan. Ya, jadi kalau kita nih Disclaimer tadi ada problem kamera. iya, tadi ada problem kamera. Jadi kekat Mati. berapa ya? 10 menit ya kayaknya. 15 menit. 15 menit antem. Itu udah ngalir banget, cuman ya udah lah ya. Ini Jadi kita tadi banyak yang kepotong di belakangnya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ulang lagi. Jadi ya. jadi maklum ya kalau muka kita pada bete semua. Kalau salah lah. Senyum. Senyum. Anyway, Di buat thumbnail juga, buat thumbnail. Boleh. Kita mau kalau berdua dong. Ya udah, tambah. Situ. ngomongnya kalau lu. Bisa. Ya. Oke. Kalau Jadi- kita nih, Ya. kita sejak pandemi keluar kuliah 2 bulan kemudian ya kira-kira. Kira-kira 2 bulan kemudian kita akhirnya langsung menjalankan YouTube. Kita setelah keluar sebulan kemudian baru YouTube. Bukan 2 bulan, sebulan. Ya, Sebulan sebulan ya. Iya, sebulan kemudian Banget. langsung Jadi waktu sebelum kita keluar, bukan keluar ya, cuti, ya kan? Sebelum kita cuti, itu Oh, sorry. Jadi tadinya tuh lu cuti dulu baru keluar. iya. cuti dulu. Oh, oke. Di saat kita cuti, Untung ngulang. kita sudah ngerencanain. Apa? Untung ngulang. Ada disclaimer banget. Ya, jadi sebelum kita keluar itu kita sudah ngerencanain kita mau ngapain, what happened with our life. Yes, di saat kita berhenti kuliah gitu. Dan ternyata, Loh, enggak sebelum mulia kan ini ya? ya sebelum kuliah, Ya, sebelum mulia. ya sebelum kuliah kita sudah mikirin kita harus ngapain, ya kan? Akhirnya ya udahlah, let's do the YouTube way. Channel path. YouTube way, the YouTube way. YouTube path. Gue boleh agak sedikit ngomong nggak? Iya. Sebenarnya gini loh. Kalau buat gue ya mantep cuy. Gini loh. Mungkin ya, sorry nih, gue nggak tahu juga soal soal keuangan lu gimana. Cuman menurut gue best way untuk perlahan itu ya dari YouTube dulu nggak sih? Iya. Baru lu kalau lu udah ada budget lebih dari penghasilan lu sendiri, lu main film-film deh. gitu. Bukan di situ sih. Lebih penting itu personal branding. Ketika kita punya branding, kita bisa jual Lu apapun. bisa jadi public figure juga ya. Tapi itu make sense nanti yang dia ngomong. Mulai dari YouTube. Oh iya, Itu memang membuka, dari itu membuka jalan. membuka jalan. Untuk film gitu. Iya, membuka jalan. Salah satu jalannya Tapi bukan, film. salah satu jalan. Bukan lebih ke uang duitnya sih. Kalau duitnya susah, kalau dari YouTube doang susah. Yes. Oh, iya. Salah satu jalan. Sekarang AdSense susah ya berarti ya? Enggak cuma itu doang. Sponsor pun agak lebih apa ya? Oh. Yang baru-baru agak susah. Oke. Soalnya masih kecil. Masih kecil soalnya. YouTube sekarang tuh bergantung banget sama algoritma. Algoritmanya itu membingungkan. Kadang ya tergantung view, kadang tergantung subscriber, kadang tergantung komen, kadang Like. kadang Engagement. enggak orang view-nya dikit, subscriber dikit, orang cuma asal upload malah dia di rekomend ke orang-orang. Iya, benar. Karena ya watch time juga. Makanya, gila, kembali lagi. Kalau dari YouTube itu bukan buat duitnya gitu. Tapi buat kita membangun branding kita. Oke, self branding. Self branding. Ya. Personal. Kita dikenal sebagai apa? Bukan kita terkenal, Oke. tapi kita dikenal sebagai orang yang seperti apa. Oh, oke. Kalau Itu- kita lebih ya. mau ke videografi mungkin atau film. Oke. Gitu. Itu analoginya kayak yang mau dikenal itu kreatornya. Bukan kreatornya. Kreasinya. Benar. Kreasinya. Kreatornya. Atau karyanya. Atau kreatornya atau karyanya. Iya. Ya. Kalau aku mikir ya, YouTuber yang dari TV, yang kebanyakan dari TV, itu berkarya enggak? Berkarya atau enggak? Kayak gitu. Kalau buat gua Iya. Beberapa bagus sih. Beberapa Nggak, tapi bagus. lucu sih. Gini loh, artis-artis TV tuh yang gimana ya? Kadang gue juga suka mikir nggak salah sih para senior-senior YouTube tuh marah kalau di saat orang TV masuk ke YouTube dan dengan gampangnya viewers banyak segala macam subscriber banyak ya nggak salah karena apa dia dari public figure TV pindah ke YouTube
Iya dia udah jelas terkenal Iya, di Nggak, platformnya udah tahu udah ada soalnya, gitu. Bukan itunya yang mereka kesel tuh bukan masalah. Iya kontennya kan. Bukan kontennya. Karena apa? Cara mereka apa ya merusak algoritma YouTube Indonesia. Jadi yang udah lama YouTube tuh ketiban. Jadi Ya, berarti berkaitan kan sama itu kan. Berkaitan. Bendam. Berkaitan sama soal Berkaitan. dia tuh udah Punya nama. Terus dia Buat konten gak jelas. tapi banyak yang nonton. Makanya langsung direkomendasikan semua. itu yang merusak algoritma sebenarnya. Tapi jangan salah dulu. Artis TV masuk ke YouTube itu terinspirasi dari Atta Halilintar, YouTuber. Oke. Mereka lihat kontennya juga sama. Kontennya kok gampang ya dibuat. Tapi kita lihat apa yang sebagian besar yang terkenal, yang populer, ya kan? Kayak Raffi Ahmad. mayoritas. Tapi kok kita ke arah situ ya? Ini kan masalah algoritma. Gak apa sih sebenarnya ini Ya. cuman for Karena- your information aja ya. Karena kan soalnya. lu kan berdua baru mulai YouTube. Iya sih. Iya. Ya gini. Gue udah lama ngeliatin YouTube. Jadi Iya benar. Ya, Ya. saling ini, Mas. saling Ya kembali lagi ke tadi. Yang penting sih sebenarnya kita mulai aja dulu kan. Tokped. Hashtag mulai aja dulu. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi semakin sering semakin lama dipikirin, semakin gak jalan gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Itu berhubungan sama idealis. Nah, Orang yang kebanyakan orang yang idealis, yang terlalu idealis, mereka tuh banyak mikir. Terus kok kurang ini, kok kurang itu, kok kurang ini, akhirnya nggak dijalan-jalanin. Sampai akhirnya expired. dan idealismenya akhirnya turun. enggak dong. Coba. Tapi bisa. Itu mindset perfeksionis. Kalau mindset idealis tuh dia jalanin, tapi dia nggak mau ngambil kesempatan lain, nggak membuka pintu buat kesempatan lain. Oh, Kalau jadi- perfeksionis baru itu dia mau mulai, dia udah dapat idenya, tapi dia pas eksekusi susah, nggak dapat, nggak sesuai apa yang dia mau. Akhirnya dia nggak bisa nih, ya udah Ya. berhenti. Tapi menurutku ini samboy berhubungan. Misalnya kita kan kepingin buat karya yang minimal itu film misalnya. Itu idealisnya kita. Itu film, seperti karya-karya Netflix. Storytelling. Oke. Nah, kita belum pernah merambah ke dunia YouTube, di mana dunia YouTube ini videonya sangat luas, ya kan? Oke. Akhirnya kita nggak mau membuat YouTube, nggak ada Karena kita terlalu idealis. karena kita terlalu idealis Oh. untuk membuat film. Sedangkan kalau kita masukkan film ke YouTube, kita harus beradaptasi. Idealis kita harus Kurangin. diramu dikit-dikit lah. Beradaptasi. Menyesuaikan dengan Menyesuaikan keadaan dengan YouTube ya. keadaan Yes. YouTube. Iya. Kita membuat film buat film Netflix tapi di YouTube. Kita bisa upload sebulan sekali, Paling setahun setahun sekali mungkin. Ya kan? Gue mau ketawa sih sebenarnya. Jadi nggak masuk akal. Lucu sih sebenarnya. Ya kan? Nah, make sense ya? Makanya kenapa? Ini bukan untuk nyerang-nyerang anak-anak film ya. Bro. Iya, ya ini kita ambil baiknya aja. Ya, kita ambil baiknya. Makanya kenapa teman-temanku yang di yang solo-solo film Oke. itu sampai sekarang ya nggak ada karya lagi gitu. Mhm. Sejak pandemi gitu. Wah kok disebutkan? Janganlah. Iya, jangan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini buat supaya mereka juga ke-push juga lah. Jangan ngomong teman-teman, ngomong apa? Kebanyakan mahasiswa film. Ya, enggak juga loh, kita nggak tahu kalau masih sesuatu film. Kita lebih mengarah ke yang kita sudah tahu aja, yaitu teman-teman kita sekarang gitu. Benar-benar. Teman-teman kita sekarang ini ya udah gitu, ngikutin arah aja. Mhm. Kalau misalnya dikasih tugas baru ngerjain, kalau dikasih tugas baru ngerjain gitu. Sedangkan tugas-tugasnya nggak ada yang buat film gitu loh. Ditambah pandemi lah. Ditambah Ditambah pandemi. pandemi. Tambah berkurang lagi karya-karyanya. Males Ya, ya. harusnya males. bisa syuting banyak kasarnya gitu. Sedangkan kita, YouTube kita, Iya. kita berkarya. Tapi kita bukan karyanya film, bukan, beda loh. Video. Kita lebih ke sketch. Skits, komedi. Itu jauh banget sama film gitu. Secara kualitas Secara juga, kualitas, secara storytelling. juga harus adaptasi lah intinya. Mhm. Kalau dari dulu kita mau idealisnya di film aja, ya nggak mungkin jalan YouTube gitu loh. Percuma gitu. Iya. Apalagi masuknya ke platformnya YouTube ya. Tapi secara paling enggak secara nggak langsung dengan lo bikin cuma video-video skit itu kan sambil ngelatih scriptwriting. Yes, benar. Cara sambil ngelatih lo jadi aktor juga. Benar. Latih semua hal lah. Banyak hal. Ngepoles, ya, Iya. pelan-pelan. Paling nggak itu jadi exercise kita. Mhm. Exercise. Jadi nanti kalau misalnya udah waktunya lo mau bikin film bisa. Seperti jalannya Chandra Liao. Tapi kita nggak bisa kalau misalnya buat film, tapi pakai YouTube stylenya. Itu nggak bisa. Harus beda. Itu beda. Itu sudah beda pandangan itu. Beda konsep. Beda konsep, konsep. beda konteks. Sama kayak nggak usah jauh-jauh soal sosial media. Yes. Anak Instagram ketemu anak Twitter. Wah itu bentrok banget sih. Beda kan? Itu sudah beda, Beda. platform kan? Beda banget iya. Satunya visual, satunya ketikan. Cuman ketikan. Kata-kata tulisan. Jadi langsung kayak verbal. langsung tabrak. Beda, udah beda. Orang Twitter masuk apaan sih? Wah, gitu. Tapi kita bisa, tapi beda sih. Kalau saya YouTube sama film kan lebih kayak bisa dibandingin sih.
Iya. Iya, Kan YouTube yang sketch komedi ya. Iya, karena ini visual kan. Karena sama visual dan bisa masuk YouTube tapi YouTube nggak bisa masuk film. bener. Ya. Iya, Itu bener. gue setuju sih. Itu bener banget. Gak tentu loh kita buat YouTube sketch komedi, kita bisa percaya juga akan buat film. Tapi Itu loh. tapi balik lagi tergantung algoritma karena gue nonton film pun kebanyakan yang muncul film dokumenter. Nah, Ya. Kalau itu Karena kalau dokumenter secara konten YouTube tuh masih bisa karena ya apa ya? Bukan lebih gampang secara konsumsi lebih gampang ya. dibanding film feature film misalnya. Iya, bener. YouTube intinya lebih luas lah ini ya kan. Iya. YouTube luas, kita bisa masukin banyak platform, banyak konten di sana ya kan. Jadi lebih bebas dan nggak harus se-Hollywood, bukan se-Hollywood ya, apa ya kata-katanya? Se-Bollywood. Aduh, lebih Nggak harus kualitasnya tuh sampai gila gitu, nggak harus kan. Iya. Ya, ini loh, intinya kita buat YouTube sesuai apa yang kita suka, yaitu storytelling dengan visual dan audio gitu. Oke. Makanya kita akhirnya adaptasi untuk di YouTube gitu. Oke. Kita nggak harus buat yang benar-benar perfect gitu, enggak sih, harus gitu. Sekali lagi, this is the way. Yeah. This is just the way gitu. Yeah. Do it what you want gitu ya. Do what you want. Do it what you Keep moving what you need. forward. What you need not what you want. Not what you Oke. want. Ntar what you want beda lagi dong tempat itu. Aduh, nggak tahu ya. Gue doang ya. Aduh, gue anak. Anak hits kita cuma anak desa doang. Waduh, jangan gitu dong. Aku Tahu cuma nggak mau ngomong. Oh, berarti kita berdua anak desa. Lah aku lah Teko Surabaya. anak Surabaya. Jadi yo jadi arek kampung. Arek kampung. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu dong. Kita nggak tahu. Ya begitulah. Ya. Jawa karbitan gue emang. Itu sih. Jadi ya udah. Ya, kadang idealis sama apa ya? Jangan. Apa ya? Idealis sama apa ya? Jawa karbitan. sorry. Oke, lanjut. Kadang kita nggak bisa apa ya? Terlalu ideal. Ya kan? Kita nggak bisa terlalu ideal dalam apa ya? Dalam berkarya ya. Iya. Jalani hidup. Dalam hidup itu pun nggak ada yang ideal, nggak ada yang adil. Iya. Nggak ada loh di dunia ini yang ideal dan adil, itu nggak ada. Yang ideal itu cuma dunia fantasi. Yes. Makanya buat film sendiri. Nah, Itu pun dunia fantasinya harus lo yang bikin. Kalau orang yang bikin belum tentu ikut idealisme. Sebelum bahkan dunia fantasi pun itu ada nggak idealnya, itu yang menarik. Iya, makanya. Itu yang jadi menarik kan. Makanya kita harus ke Dufan Nah, untuk main yang nggak ada ideal. dunia fana. dunia fantasi. Oh, salah ya? Dunia fanatik. Dufan kan di Jakarta itu kan. Kan dunia fana. Dunia fana. Gimana ya? Tadi mau bilang apa? Oke, Dunia jadi fana tuh yang jeng. Nirvana. Nirvana. Ini gue udah tahu jokesnya ada masuk langsung. Ya, jadi gimana ya? Jeng. Buat kesimpulannya sih gue juga ada apa sih? Kalau menurut gue setiap orang tuh idealis tuh punya idealis masing-masing. Yes, tergantung balik lagi, tergantung gimana lu menyesuaikan idealisnya. Ya nggak sih? Bener. Lu harus realistis, ya nggak? Kalau lu nggak realistis, ya lu idealis terus, ya sebenarnya nggak masalah juga. Cuman lu yakin nggak? Iya, benar. Harus balance. Harus balance. 50-50. Kalau realistis terus, lu yakin nggak lu seneng? Nah itu bener. Kalau idealis terus, lu yakin nggak lu bisa dapat uang? Kadang Harus balance. Nah, bahkan gini, balance pun juga bukan berarti 50-50 terus ya. Nggak Karena harus ya. iya, karena Bagusnya 50-50. bagusnya itu dalam angka Idealnya. normal. Idealnya, Iya, idealnya. sangat Idealnya normal. Karena realitanya nggak mungkin bisa. Iya, benar sekali. Karena kan ada pepatah kata bilang hidup itu seperti roda ya enggak? Kadang di atas, kadang di bawah gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak ngerti lu tuh patokin di mana, kenapa bisa di atas, kenapa bisa di bawah, padahal roda tuh bulat ya nggak sih? Hidup itu seperti ngewek, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, itu lebih Itu eksplisit lebih sih. ya. Itu lebih berat sih ya. Oke. Oke, baik nih. Ya, gitu. Jadi lu kadang ada saatnya di mana lu harus realistis banget, realistis di atas dari idealis lu, kadang di mana ada saatnya lu harus idealis di atas realistis lu gitu. Cuman ya pasti bakal ada ketemu kok titik di mana lu ketemu 50 Yes. 50. Dan ketika kita ketemu, kita harus mulai. Ya, kalau nggak mulai, yang ada cuman jadi wacana. Ya wacana doang, cuma dipikirin aja. Akhirnya jadi stres sendiri. Oh iya, overthinking sendiri. Overthinking. Nggak jelas jadinya kan. Iya. Aneh jadinya. Bener sih. Intinya kalau sudah ada pemikiran sesuatu, jalanin aja. Ya, Bukan lapak doang tapi nggak mulai aja dulu. Nah,
ini dua platform masuk tapi oke sih. Masuk gak? Oke sih. Masuk. Boleh. Boleh lah, nanti di sini Tokopedia, di sini Bukalapak gitu kan. Bisa ya? Di sini Shopee. Amin. Di Shopee gitu. Amin. Jadi berkolaborasi lah semua brand ini. Di baju ini Lazada kan. Lazada. Berantem semua. Lazada, JDID, apa ini? Zalora. Kalau semua masukin. Baju. Oke, sampai sini aja video kita. See you on the next video. Ya, mudah-mudahan bermutu ya omongan kita ya. Kalau nggak bermutu ya udah. Udah, langsung nggak usah subscribe lah, unsubscribe lah. Jangan dong. Intinya ambil aja kata-kata baik dari kita. Gitu. Kalau soal buruk-buruknya, ya jangan dibuang juga sih. Sayang kalau dibuang asli. Mending buat belajar gitu loh, buat pengalaman kalian gitu. Karena gue nggak mau nyamain kayak yang lain. Ambil yang baiknya. Hidup itu jalanin aja gitu. Tapi jangan flat banget ya. Sayang hidup lo kalau hidup pasti ada baik ada buruk ya kan. langsung ngeliatin gue tuh. Gue terpanggil lagi. Gak guys. Dia hidupnya nggak flat kok. Kalau dia hidupnya flat dia nggak mungkin yang ngurusin semua ini kok. Dia hidupnya nggak flat. Hidup pasti ada baik dan buruk. Yap. Itu paling penting. Ekspresi gue flat tapi hidup gue enggak. Oke. Star Wars. IMKO 2020. 2021 sekarang ya? Gue masih nostalgia. YMKO kan? Hah? YMKO kan? IMKO. Channel YouTube-nya dia. Oh, iya. Itu dia produser musik. Oh ya, ini gue belum kenalin dari awal ya. Jadi sorry gue kenalinnya di akhir, tapi ini emang tertarik dikit sih ya. Dia ini produser musik gue. Dia Lu iyalah jelas lah, gila lu. Lu masuk YouTube gue nggak? Lu Masuk YouTube kita nggak? kalau nyebut YMKO berarti atas nama gue sendiri. Kan gue nggak nyebut nama YMKO. Tadi Emang iya? YMKO 2021. Ya udah sensor. Masih muda udah pintar. Ya udah sensor. YMCA dong. Jadi dia ini salah satu produser musik. Berbakat. Menurut gua unggul tapi bego. Kenapa gua bilang bego? Udah lah, lu tanya sendiri deh ntar di IG-nya deh. Nanti kita bahas musik lah, next. Ya. Ada pembahasan itu. Oke. Supaya kita bisa ngalahin. Itu disensor aja sih. Itu sensor aja sih. Asli. Gua takut temen gua semua di sana. Ayo, Civil War. Iron Man vs Captain America. Temen gua semua anjir, gua takut. Lu siapa? Apa? Lu siapa? Gua di sini, aduh sebenarnya gua nggak tahu ya gua diakuin apa enggak di sini sih. Cuman ya Enggak sih. gimana? Ya udah gue cuman host doang sih sebenarnya, gue dipanggil nggak tahu apa-apa deh ya. Dia tuan rumah lah, dia tuan rumah. Tuan rumah kan? Host kan? Oh iya. Host kan tuan rumah. Iya sih. Gimana sih? Iya sih nggak salah sih. Loh, Ya. Ya. sampai dah otaknya. Menurut mereka aja gimana deh coba. Menurut mereka gue gimana deh? Apanya gitu. Kalau lu ini sebagai orang yang penggerak kayak apa ya? Yang nyetir lah. Nah, roda-rodanya itu kita. Kita yang bergerak. Kalau company ini dia CEO. Iya. Amin. Oke ya. Seperti Mark Zuckerberg di Facebook. Ini di kebalik ya. Apa? Tama di Sama Oya. Iya. Nah, Nah, itu. Jadi yang menyetir roda, menyetir ini apa roda? Ya roda disetir bener. Iya sih, menyetir roda ya. Benar. Ya, kita rodanya. Kita yang lebih ke arah teknisnya. Aftil ke sound, kita ke apa ya, lighting dan kamera dan apa. Ya kita teknisnya juga. teknis semua ya kita bertiga. Kalau itu babu itu Babu selalu jadi babu. editor juga Sini, dia. sini. Sini. Masuk lu, masuk lu. Ini perkenalan, masuk lu. Ayo masuk. Malu-malu. Apa sih? Sini dulu, Jempol doang. Sini dulu. Apa sih? Sini. Nah, itu. Jangan terlalu nih. Gini, masuk frame gini. Gini aja, gini. Iya. Nah, Aku udah dong tadi. Kurang. Kurang. Lu harus nongol muka lu. Ganteng kan? Bewoknya ganteng lu. Dia ya, itu editor. dia sebagai editor dan Editor babu kita juga nih. lah. Ya. Ngambil minum gitu. Yes, Ini dia dari dia jomblo. nih, enggak. Lu jomblo kan? Dia jomblo BTW guys. Tapi Tapi gue yakin gak ada yang mau sama dia sih. aduh. Gua nggak ikut. Oke, this way too far udah. Oke. Ini kejauhan, Oke, oke? Kita tutup. Kita tutup. Aku pilih. Aku Arthur. Gue Tama. YMKO. Oke, and Beda, enggak gitu sih. and sampai jumpa. Yang ngomong di next video. hostnya toh. Oh iya. See you on the next video. Kita bakal ngebahas soal-soal seru lagi di sini. Iya. Oke, bye-bye. Thank you. Oke, thank you. Oh iya, Apa tuh? udah selesai. Jangan saya. Loh, Boleh. harusnya ngomong ya. Tadi belum record.